Ya, sekali lagi shalom. Alia, ada sesuatu yang semangat dulu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di tahun 2021 yang sebentar lagi akan kita akhiri. Makanya tadi saya bilang kadai senantiasa semangat. Padahal sudah 360 hari kurang lebih Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2021. Baru kita akan lewati dengan muka murung-murung tiada dan semangat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita pada saat ini Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 saya memberikan tema yaitu berlimpah dalam pengharapan. Berlimpah dalam pengharapan. Ketika kita memulai tahun 2021, Bapak Ibu Saudara ingat ketika kita perpisahan tahun pada tahun yang lalu dan ketika kita memasuki tahun 2021, harapan apa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan pada tahun lalu? Doa apa yang Bapak Ibu Saudara ucapkan untuk kehidupan, baik untuk anak-anak, untuk pribadi ataupun untuk keluarga? Mungkin tahun lalu ketika perpisahan tahun kita ada yang menaikkan doa, ya Tuhan, semoga tahun yang baru ini berkat akan semakin melimpah. Mungkin ada yang berkata, ya Tuhan, semoga tahun yang baru ini saya punya penyakit semua hilang. Mungkin akan ada yang berkata, ya Tuhan, semoga tahun ini saya punya anak bisa lulus sekolah. Ya Tuhan, semoga pekerjaan saya di tahun ini akan bisa berjalan dengan baik. Ya Tuhan, semoga sepanjang tahun yang akan saya lalui ini, semoga usaha saya di kebun, usaha saya di tukang, usaha dan lain-lainnya bisa berjalan dan menghasilkan uang sesuai dengan seperti yang dibutuhkan. Banyak harapan-harapan yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Banyak permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Allah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara masih ingat itu doa itu atau selupa ketika menjalani kehidupan sepanjang kurang lebih 360 hari? Mungkin ada di antara kita yang lupa apa yang saya minta tahun lalu ini. Apa yang saya sampaikan kepada Tuhan pada tahun lalu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena pergantian tahun merupakan momen yang cukup syarat dengan makna kehidupan. Kenapa saya katakan penuh dengan makna kehidupan? Karena perpisahan tahun merupakan sebuah akhir dari tahun, tapi juga merupakan sebuah awal untuk sebuah tahun yang akan kita lalui. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memasuki perpisahan tahun sesuai dengan tradisi kita selama ini, ketika jam 12 malam bunyi lonceng atau biasa dikode dengan lampu, kita berkumpul di lapangan atau di luar, kita naikkan doa sebelumnya, kita berkumpul di luar, naikkan bunyi petasan, bunyikan dan lain-lain sampai kita beriakan dengan cukup luar biasa. Padahal di hari-hari yang lain jam 12 paling kita memburuk, paling orang sepido. Ini berarti bahwa memang perpisahan tahun itu memiliki makna yang cukup luar biasa, memiliki sebuah
makna yang cukup besar di dalam hati setiap orang, termasuk saya dan saudara. Pasti kita sebentar akan mengurang, karena memang itulah yang terjadi ketika kita mau menghadapi perpisahan tahun. Kita tidak mau melewatkan momen perpisahan tahun dengan tidur. Kita tidak mau melewatkan masa perpisahan tahun dengan suasana yang marah-marah. Kita tidak mau melewatkan momen perpisahan tahun dengan hati yang penuh dengan kebencian. Kita tidak mau melewati masa perpisahan tahun dengan apalagi hati yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik. Kita berusaha, kita menahan ngantuk, kita menahan diri kita untuk tidak tidur, supaya kita bisa bersama-sama bersuka cita menyambut tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ketika kita masuk dalam momen perpisahan tahun, di situ ada banyak harapan-harapan yang akan disampaikan kepada Tuhan. Sebentar kita akan berkata, mungkin sebentar, ya Tuhan, tolong supaya tahun 2022 saya punya sapi semoga anak. Ya Tuhan, tolong supaya tahun 2022 saya punya anak ini bisa naik kelas, bisa lulus, dan lain sebagainya. Pasti akan banyak harapan-harapan. Ya Tuhan, semoga tahun 2022 tidak terlalu merepotkan tahun 2021. Banyak harapan-harapan yang ingin kita sampaikan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-13, di situ saya bacakan kembali. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini adalah doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Ini adalah sebuah harapan dari Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Dia berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dan harapannya firman Tuhan ini pun akan menjadi bekal kita, akan menjadi doa pengharapan kita ketika kita memasuki tahun yang baru. Kita berharap bahwa Tuhan akan memenuhi hati kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Pendeta Koipa mau sejahtera, perpisahan tahun Leila topes noleng seti. Pendeta Koipa mau sejahtera, kalau Sio tidak dapat ditangkap tadi ini, Malela. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang sukacita dalam kacamata iman Kristen, itu adalah situasi yang tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sukacita Kristen, damai sejahtera Kristen itu seharusnya tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Mau kondisi senang, ia tetap sukacita dan merasa damai sejahtera. Mau kondisi berada dalam sebuah permasalahan pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, ia tetap mengucap syukur, dan sehingga timbul damai sejahtera dan sukacita. Sehingga ungkapan ini sangat jelas disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Tujuannya apa? Supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kau berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri tahun 2021 ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan juga mari kita awali tahun 2022 yang sebentar lagi akan Tuhan kurniakan kepada kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tuhan berkati kita semua melalui perenungan firman-Nya.